Baik, salah satu tahapan dalam perancangan user experience adalah kita mendefinisikan information architecture atau arsitektur informasi dari sistem yang kita rancang. Arsitektur informasi adalah bagaimana kita mendesain struktur menu atau struktur flow daripada aplikasi kita untuk memudahkan bagaimana user bisa menemukan apa yang ingin mereka cari, apa yang ingin mereka gunakan atau mereka pakai dari aplikasi kita secara cepat dengan interface tampilan yang memudahkan user untuk memahami bagaimana mereka bisa menemukan apa yang ingin mereka cari. Sederhananya mungkin seperti kita membuat struktur menu dari sebuah website atau struktur kategorisasi dalam sebuah aplikasi, sehingga ketika user menggunakan aplikasi kita, mereka akan tahu bagaimana menu yang harus dipilih untuk bisa mencapai kepada menu apa yang akan mereka butuhkan atau mereka gunakan. Salah satu metode dalam membuat arsitektur informasi adalah menggunakan metode card sorting, yaitu semacam mengurutkan kartu. Metode card sorting membantu kita untuk bisa mendefinisikan rancangan struktur dari aplikasi yang kita buat. Metode card sorting ada beberapa pendekatan di mana user diberikan kebebasan untuk menyusun atau kita telah mendefinisikan apa yang harus disusun. Dengan menggunakan metode card sorting ini, kita bisa mendapatkan rancangan struktur menu atau struktur arsitektur informasi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh user. Tutorial berikut ini membantu kita memahami bagaimana membuat atau menyusun arsitektur informasi dengan menggunakan metode card sorting. Dalam video ini kita akan membahas teknik menyusun card sorting. Card sorting sangat bermanfaat dalam riset UI UX. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan user atau stakeholder terkait arsitektur informasi. Dengan card sorting, kita dapat meningkatkan level usability dari navigasi yang akan kita rancang. Card sorting sering digunakan untuk menguji apakah navigasi yang kita susun sudah cukup intuitif bagi user. Teknik card sorting ini cocok jika kalian memiliki banyak sekali informasi yang perlu disusun dalam suatu UI. Misalnya informasi pada sebuah website e-commerce yang menjual banyak sekali peralatan, dan kalian ingin memastikan bahwa peralatan tersebut dikategorikan ke dalam grup yang mudah dipahami atau dikenali oleh user. Kalian dapat melakukan card sorting dengan merekrut 5 user yang merepresentasikan target pengguna dari produk kalian. Kalian akan mendapatkan data tentang gambaran ekspektasi pengguna ketika pengguna menggunakan produk kalian di masa yang akan datang. Kalian dapat melihat secara langsung bagaimana user menentukan kategori informasi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan user, sehingga user akan mudah menemukan informasi yang mereka cari. Ada 3 jenis card sorting. Pertama, open card sorting. User diminta untuk mengelompokkan kartu indeks yang merepresentasikan informasi ke dalam kategori yang masuk akal bagi user. Kemudian, mereka memberikan label pada kategori tersebut. Kedua, close card sorting. Peneliti telah menentukan label kategori, kemudian user mengelompokkan barang atau informasi sesuai dengan label yang telah ditentukan oleh peneliti. Dan yang ketiga, hybrid card sorting. User mengelompokkan barang atau informasi ke dalam label yang telah ditentukan oleh peneliti. Namun, jika ditemukan informasi yang tidak sesuai dengan label tersebut, user dapat mengusulkan label baru yang lebih representatif. Dilihat dari teknik memandu card sorting, peneliti dapat memilih teknik card sorting dengan moderasi atau tanpa moderasi. Card sorting dengan moderasi berarti harus ada moderator yang memandu user dalam melakukan card sorting dalam suatu sesi. Keuntungannya, moderator dapat meminta klarifikasi langsung dan alasan user dalam mengelompokkan informasi. Card sorting tanpa moderasi dapat memanfaatkan software. Keuntungan teknik ini, peneliti dapat melaksanakan proses dengan cepat dan relatif murah. Peneliti dapat mengamati rekaman dan ekspresi user saat melakukan card sorting. Namun, peneliti tidak memiliki kesempatan berinteraksi langsung dengan user. Selain itu, peneliti juga dapat memilih cara tradisional atau modern. Cara tradisional adalah paper card sorting, di mana peneliti menggunakan kartu indeks berisi informasi yang akan dikategorikan. Cara ini lebih intuitif, mudah diubah sesuai kondisi, namun sangat memakan waktu.
Cara lain yang saat ini banyak digunakan adalah digital card sorting. Sama seperti paper card sorting, namun data disimpan dalam bentuk digital. Beberapa software dapat membantu peneliti untuk menganalisis. Teknologi ini bisa saja justru membuat beberapa peneliti frustasi karena tidak familiar dengan penggunaannya. Trello merupakan salah satu software yang mudah digunakan untuk digital card sorting. Peneliti dapat membuat 40 hingga 80 item kartu indeks yang merepresentasikan konten atau produk. Hindari topik atau label yang memiliki nama serupa karena user akan cenderung mengelompokkannya menjadi satu grup. Jangan lupa untuk menyediakan slot label tidak berkategori agar user tidak memaksakan suatu konten ke dalam label yang tidak sesuai. Jika banyak konten yang masuk ke dalam label tidak berkategori, bisa jadi label yang kalian definisikan tidak cukup jelas untuk dipahami oleh user. Untuk materi lebih lanjut, kalian bisa kunjungi channel Playbook UX. Terima kasih.